Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Akhinal kiram rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masih banyak diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga kita bisa beraktivitas pada hari ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat beliau min jamil hada hatal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Akhinal kiram rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama, akan belajar bersama tentang bagaimana bentuk dan rupa asli iblis. Sebagaimana yang telah diceritakan oleh Abu Muqatil, meriwayatkan dari Sahih bin Sa'id dari Abu Sahal dari Al Hasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu ketika iblis sang musuh Allah mendatangi para nabi dan berbicara dengan mereka. Dia mendatangi semua nabi, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Isa ibnu Maryam, serta kepada nabi-nabi yang hidup di antara keduanya. Hanya saja tidak ada nabi yang paling banyak dan paling enak diajak bicara kecuali Nabi Yahya ibnu Zakaria alaihissalam. Suatu saat iblis menemuinya. Ketika iblis itu hendak pergi, Nabi Yahya berkata kepadanya, Abu Murrah. Nama sebenarnya adalah Al-Hats dan gelarnya adalah Abu Murrah. Allah menyebutnya dengan nama iblis karena ia terputus dari segala kebaikan saat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Yahya berkata kepada iblis, Abu Murrah, aku ingin meminta suatu hal kepadamu dan aku harap kamu tidak menolaknya. Iblis menjawab, ya, aku akan mengabulkan untukmu, wahai Nabi Allah. Mintalah. Nabi Yahya pun menyampaikan maksudnya. Aku ingin kamu menampakkan bentuk dan rupa aslimu, serta memperlihatkan berbagai bentuk perangkapmu yang kamu pergunakan untuk membinasakan dan mencelakakan manusia. Mendengar permintaan Yahya itu, iblis berkata, Anda meminta sesuatu yang berat. Permintaan Anda membuatku berada dalam kesulitan. Namun, aku tidak bisa menolak permintaan Anda. Hanya saja aku harap jangan sampai ada orang lain bersama Anda yang melihatku. Akhirnya keduanya bersepakat untuk bertemu pada esok harinya di saat siang. Lalu keesokan harinya pada saat yang ditentukan, iblis tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapan Nabi Yahya alaihissalam.
Ia melihat ketentuan Allah yang agung. Tiba-tiba iblis tadi berubah bentuk menjadi mirip hewan yang buruk dan menakutkan. Bentuk fisiknya seperti babi, wajahnya seperti wajah kera, dan matanya memanjang sama seperti mulutnya. Na'udzubillah min dzalik. Ia tidak memiliki janggut, rambut kepalanya jarang dan mengarah ke atas. Ia memiliki 4 tangan, 2 tangan di bahu dan 2 tangan lagi di keningnya. Jari-jari tangannya ada 6. Hidungnya menghadap ke atas. Ia memiliki belalai. Wajahnya mempunyai tengkuk, kedua matanya kabur. Ia pincang, bongkok, dan memiliki sayap. Baju yang dipakainya berkerut dan robek. Di atasnya ada berhala orang Majusi. Beberapa cangkir kecil menggantung di ikat pinggangnya. Lalu di sekitar bajunya ada 6 jenis minuman dengan warna yang beraneka ragam. Seperti warna putih, warna hitam, warna merah, kuning, dan hijau. Di tangannya ada lonceng besar. Di atas kepalanya terdapat telur yang di tengahnya ada besi panjang. Selanjutnya Nabi Yahya berkata, Abu Murrah, jelaskan padaku tentang benda yang ada di atas bajumu itu. Iblis menjawab, benda ini menyerupai milik orang Majusi yang membuat agama Majusi dan aku memeluk agama tersebut. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, jelaskan padaku tentang cangkir kecil yang bergantung di ikat pinggangmu bagian depan. Iblis menjawab, wahai Nabi Allah, di dalamnya ada berbagai syahwat dan jerat perangkapku. Yang pertama-tama aku jadikan alat untuk menjerat orang mukmin adalah wanita. Tapi Allah Maha Adil, tidak membedakan mana yang wanita dan mana yang laki-laki. Semua sama. Yang membedakan hanya akhlak saja. Sesungguhnya aku tidak menyanyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan sebagian yang lain. Itu adalah terjemahan dari Quran Surat Ali Imran ayat 195. Kemudian barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Terjemahan surat Al-Nahl ayat 97. Apabila dia tetap bisa taat kepada Allah, maka aku akan mendatanginya lewat pengumpulan harta haram agar dia tamak untuk mendapatkannya. Ini kata setan ya. Jadi kalau ada orang yang beriman kemudian setan itu akan datang kepadanya dan menggodanya atau mendatanginya untuk mempengaruhinya. Lalu apabila dia tetap taat kepada Allah, perangkap itu yang berdaya orang akan mendatanginya lewat minuman manusia yang bukan, sehingga aku bisa mendatangkan semua Nabi Yahya alaihissalam bertanya, saya pastikan ada sebagian. Iblis menjawab, Nabi Allah, jerat itu berupa berbagai bentuk aksesori dan perhiasan wanita. Salah satu dari aksesori dan perhiasan itu selalu mewarnai baju wanita sehingga sesuai dengan wanita yang memakainya. Para lelaki pun akan terpikat melihat perhiasan yang melekat pada wanita itu. Lalu Nabi Yahya alaihissalam bertanya lagi, apa lonceng yang ada di tanganmu itu? Iblis menjawab, Nabi Allah, ini adalah kumpulan sumber dari alat musik seperti kecapi, rebab, suling, gendang, rebana, dan berbagai jenis alat musik yang ada di tengah-tengah masyarakat.
Mereka berkumpul di pesta kemaksiatan dengan membawa salah satu alat musik itu. Lalu mereka bernyanyi, bersenang-senang, dan memainkan musik. Setiap kali melihat hal itu, aku segera memainkan loncengku ini, sehingga suaranya bercampur dengan suara musik mereka. Dengan begitu, mereka bertambah senang, bertambah semangat, dan ketika mendengarnya, ada di antara mereka yang mengeluarkan telunjuknya. Ada pula di antara mereka yang menghentakkan kepalanya, dan ada pula yang bertepuk tangan. Ini terus-menerus mereka lakukan sampai mereka puas. Lalu Nabi Yahya alaihissalam bertanya lagi, telur yang ada di kepalamu itu telur apa, Iblis? Iblis menjawab, jauhilah diriku dan perangkapku, seperti yang telah dijelaskan oleh para nabi, orang-orang soleh, para ahli ibadah, dan mereka yang wali. Anda harus menjaga diri dari godaanku, seperti kepalaku yang menjaga telur ini dari segala bencana-bencana apa itu? Tanya Nabi Yahya alaihissalam kepada Iblis. Laknat dan kutukan, jawab Iblis. Yahya alaihissalam kembali bertanya, kemudian apa besi panjang yang ada di tengahnya? Iblis menjawab, besi panjang adalah alat yang aku pakai untuk membolak-balik hati orang soleh. Lalu Nabi Yahya berkata, tinggal satu lagi. Apa itu? Tanya Iblis. Nabi Yahya melanjutkan, mengapa bentukmu sangat buruk dan jelek? Iblis menjawab, Nabi Allah, ini karena nenek moyang Anda, Adam alaihissalam. Tadinya aku dari golongan malaikat yang mulia. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dari sujud yang kulakukan selama 400.000 tahun. Namun, aku melanggar perintah Tuhan dengan tidak bersujud kepada Adam alaihissalam. Allah pun murka kepadaku dan melaknatiku. Aku pun berubah dari bentuk malaikat kepada bentuk setan. Padahal tadinya di antara malaikat tidak ada yang rupanya lebih bagus dari saya. Aku pun menjadi buruk, menakutkan seperti yang Anda lihat saat ini. Lalu Nabi Yahya alaihissalam melanjutkan pertanyaannya. Apakah kamu pernah memperlihatkan dirimu dan perangkapmu ini kepada orang lain, Iblis? Iblis menjawab, tidak pernah. Demi Allah, semua ini tidak pernah dilihat oleh manusia. Hanya Anda satu-satunya yang aku muliakan dengan ini. Yahya alaihissalam pun berujar, sungguh beruntung aku jika kamu mau menjawab dua pertanyaanku. Yang satu umum dan yang satu lagi bersifat khusus. Iblis menjawab, tanyakanlah wahai Nabi Allah. Nabi Yahya bertanya, terangkanlah kepadaku sesuatu yang paling menjadi harapanmu, yang paling menguatkan punggungmu, yang paling menghibur juru tulismu, yang paling menyenangkan matamu, dan yang paling menggembirakan hatimu. Iblis menjawab, Nabi Allah, aku khawatir Anda menceritakan hal ini kepada orang lain, sehingga mereka akan menjaga diri dari hal itu. Dengan begitu, semua tipu muslihatku akan gagal. Nabi Yahya berkata, dalam kitab suci, Allah telah menceritakan kondisimu berikut tipu muslihatmu kepada para nabi dan walinya. Mereka pun telah menjaga diri dengan cara mereka, sementara orang-orang yang sesat, kamu pasti lebih bisa menguasai mereka. Kamu dapat mempermainkan mereka seperti tongkat yang dipukulkan kepada bola. Keteranganmu kepada mereka tidak lebih diperhatikan dan dicamkan dari ucapan Allah. Iblis kemudian menjelaskan, Nabi Allah, hal yang paling aku harapkan dan paling menyenangkan diriku adalah wanita.
Ia merupakan jerat, perangkap dan anak panah yang selalu tepat mengenai sasaran. Aku selalu berhasil dengan mereka. Aku berhasil menjatuhkan wanita dalam kebinasaan. Ketika menggoda para ahli ibadah dan ulama, mereka bisa mengalahkanku. Lalu aku kirimkan pasukan untuk menyerang mereka, tetapi pasukan tersebut pun kalah. Pada saat demikian, aku ingat dengan wanita, sehingga diriku menjadi tenang. Amarahku menjadi reda, emosiku lenyap, jiwaku menjadi tenang dan kekuatanku menjadi bertambah. Seandainya wanita itu bukan dari keturunan Adam, pasti aku akan bersujud kepada mereka. Mereka adalah maduku, jimat mereka ada padaku. Setiap mereka memiliki kebutuhan, maka aku berusaha membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Pasalnya, mereka adalah harapanku, sandaranku, gantunganku, orang kepercayaanku dan pembantuku. Kemudian Yahya alaihissalam bertanya, apa manfaat yang kamu dapatkan dengan menyesatkan manusia? Dengan apa kamu menguasai manusia? Iblis menjawab, Allah menciptakan kesenangan dan kesedihan. Allah juga menciptakan yang halal dan yang haram. Dia memberikan pilihan di antara keduanya kepadaku saat Adam diciptakan. Aku memilih syahwat dan kesenangan. Aku juga memilih yang haram, yang keji dan yang mungkar. Sehingga semua itu yang menjadi kecenderungan dan seleraku. Allah juga memberikan pilihan kepada Adam, namun Adam memilih kesedihan, ibadah dan yang halal, sehingga semua itu menjadi tuntutan dan harapannya. Semua itu menjadi harta dan dagangannya, sementara yang sebaliknya telah menjadi harta dan daganganku. Kebutuhan dan keinginan seseorang merupakan nyawa kehidupannya. Jika kehidupannya hilang, orang itu pun binasa. Betapa banyak makhluk Allah yang ketika berkebutuhan, keinginan dan tekadnya hilang, dia segera mati dan binasa. Demikian pula dengan hal ini, aku telah melihatnya, aku telah memilihnya sehingga menjadi syahwat, hawa nafsu dan hidupku. Ketika hal itu hilang dariku, maka aku akan binasa. Namun ketika aku berhasil mengalahkannya, aku akan senang dan tetap eksis. Seandainya syahwat, hawa nafsu dan hidupku ada pada orang lain, berarti ia telah mengambilnya dariku. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkannya, agar tetap menjadi penopang hidupku. Nah, dalam hal ini manusia telah merampas hidupku yang berupa syahwat dan hawa nafsu. Ia menyimpan dan menyembunyikannya. Ia telah bersiap-siap memerangiku. Oleh karenanya, tidak ada jalan lain bagi si pemilik asli untuk mendapatkan haknya kecuali dengan berperang dan mengalahkan manusia yang zalim itu. Itulah kondisiku dan demikianlah aku senang ketika bisa mengalahkannya. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, apa bentuk kezoliman manusia sehingga kamu mengatakannya zolim? Iblis menjawab, bentuk kezolimannya adalah dia merampas hawa nafsuku dan menyimpannya di tempat miliknya. Kalaulah bukan karena kezoliman itu, aku tidak akan berusaha memeranginya dan mengambil barang halal darinya. Sebagaimana dia telah mengambil hawa nafsu dan barang haram milikku. Nabi Yahya alaihissalam bertanya lagi, bukankah tidak masuk akal kalau kamu ingin mengambil kembali hawa nafsumu? Padahal kamu gembira kalau dia mempergunakannya dan bersedih kalau dia tidak mempergunakan hawa nafsumu dalam segala urusannya. Iblis menjawab, kalau dia mempergunakan hawa nafsuku, aku tidak bersedih, tetapi gembira, karena berarti ia telah memenuhi kebutuhanku.
Aku malah bersedih kalau dia tidak mempergunakannya. Aku tidak meminta kebutuhanku itu karena ia telah mengambilnya dariku. Aku juga tidak berharap dia mengembalikannya sebab hal itu telah melekat padanya. Namun aku ingin dia mempergunakannya. Ketika ia mempergunakannya, maka itu berarti dia telah memberikan kepadaku apa yang menjadi keinginan dan pilihan hidupku. Dia adalah bagian dari diriku. Jika dia mempergunakan harapanku, maka itu berarti dia telah membuatku hidup dan bahagia. Pasalnya, dia mempergunakan sesuai maunya. Akan tapi, kalau dia tidak mempergunakannya, maka itu berarti bahwa hawa nafsu tersebut tersimpan seperti tahanan. Jika dia berada dalam keadaan terkekang dan terikat, padahal dia adalah nyawa kehidupanku, sehingga seolah-olah aku dipenjara, terikat, maka aku akan menjadi sedih. Dengan begitu, dia mengganti kehidupanku dengan kematian. Oleh karena itu, aku berusaha dengan berbagai cara dan mendatanginya dengan segala tipu daya. Aku kerahkan segala perangkat dan sarana. Aku keluarkan semua hiburan berikut alat-alatnya, lalu aku pukul, aku gerakan, dan aku lambaikan dengan dia melihatnya. Dengan cara itu, dia mulai bersemangat. Dia juga mempergunakannya hawa nafsu yang ada padanya, yang merupakan hak nyawa dan syahwatku. Aku pun menjadi hidup dan bahagia sampai dia menemukan jalan untuk bergerak dan terlepas dari pohon tersebut. Inilah yang belum aku sebutkan oleh siapapun juga semenjak aku dicipta. Seandainya aku tidak melihat kelebihan dan kemuliaan yang Anda miliki, aku tidak akan menerangkan semua ini pada Anda. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam berujar, tinggal satu pertanyaan bersifat khusus dan pribadi yang ingin aku tanyakan padamu, Iblis. Iblis menjawab, ya, tanyakanlah. Kemudian Yahya alaihissalam melanjutkan pertanyaannya, apakah kamu menemukan peluang untuk menggoda diriku dalam pendengaran, dalam pandangan, ucapan lisan, atau itikat kalbu? Iblis menjawab, secara umum memang tidak ada. Hanya saja ada satu hal dari Anda yang menarik bagiku. Meski begitu, itu sudah cukup bagiku. Ada satu pintu utama yang bisa aku manfaatkan untuk menggoda dari Anda. Ketika mendengar pertanyaan iblis tersebut, wajah Yahya alaihissalam menjadi suram. Ia bingung, hatinya sedih, jiwanya terperanjat, kaget. Yahya alaihissalam berkata, apakah itu? Iblis menjawab, Anda adalah orang yang banyak makan. Kadangkala Anda terlalu banyak makan, sehingga menyebabkan pencernaan Anda tidak sehat. Kondisi Anda juga menjadi lemah, mengantuk, malas, dan gampang tidur. Kadangkala Anda tidur di saat Anda harusnya bangun di tengah malam untuk beribadah. Ini yang menarik bagiku dari diri Anda. Yahya alaihissalam berkata, dengan kondisi tersebut kamu mendapatkan kesempatan untuk menggodaku? Iblis menjawab, ya. Yahya alaihissalam berkata, apa yang membuatmu gembira dengan itu? Iblis menjawab lagi, Anda tidak camkan apa yang aku sebutkan pada Anda. Aku akan menggiring Anda pada sesuatu yang dibenci Allah, yang tentu saja menjadi sesuatu yang aku sukai. Akhirul kiram rahimakumullah, sebaliknya, sesuatu yang disukai Allah adalah sesuatu yang aku benci. Ketika manusia memilih sesuatu yang aku benci, aku tidak berdaya atasnya. Sehingga aku berusaha sekuat mungkin untuk menipunya sampai dia memilih apa yang aku sukai. Semua itu aku lakukan karena hidupku bergantung pada apa yang aku sukai, disukai pula oleh manusia.
Sebaliknya kematian, kebinasaan, kehinaan, kelemahan terletak pada apa yang aku benci dimanfaatkan manusia. Ketahuilah, yang aku benci itu adalah barang halal, yang baik, serta kesedihan. Yang aku sukai itu adalah barang yang haram, yang buruk, serta kesenangan. Akhirul kiram rahimakumullah, setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Sedang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 268. Lalu hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, kemudian menyembah berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran surat Al-Baqarah. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Allah telah mengingatkanmu dengannya. Anda cukup beruntung, Yahya. Iblis mengatakan itu karena dia telah memberitahukan kesempatan yang mungkin didapatkannya dari Yahya. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam berkata, sepanjang hidupku hanya itu kesempatan yang bisa kamu dapat dariku. Iblis menjawab, iya, tidak ada lagi kecuali itu. Kemudian Yahya alaihissalam menegaskan, aku berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meninggalkan dunia dalam kondisi kenyang. Mendengar hal itu, iblis menjadi marah dan sedih sebab Yahya alaihissalam telah melakukan antisipasi tipu daya iblis. Ia berkata, Anda telah menipuku dan membuatku kesal. Harapanku pun sirna dari menggoda Anda. Iblis meninggalkan Nabi Yahya alaihissalam dengan sangat murka. Akhirul kiram rahimakumullah, demikianlah percakapan dialog antara Nabi Isa alaihissalam dan iblis, yang di dalamnya bisa kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang buruk, yang jelek itu adalah berasal dari setan. Kalau kita menuruti hawa nafsu kita yang jelek, menuruti hawa nafsu yang kurang baik, maka tidak lebih baik daripada setan. Artinya berarti kita telah menjadi pengikut setan. Oleh karena itu, akhirul kiram rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kiram rahimakumullah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ini bermanfaat, silakan bisa dibagikan. Jika ada salah kata, salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.